Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renting Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanyalah kebetulan semata, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengar kisah ini, kita lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini, dan menjadi kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang anak angkat, Raffi, yang dibesarkan oleh Ibu Sari, seorang wanita yang telah lama menjadi ibu angkatnya. Raffi diadopsi ketika masih bayi karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Seiring bertumbuh dewasa, Raffi merasakan kasih sayang yang mendalam kepada Ibu Sari, yang telah merawatnya dengan penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan tersebut mulai berubah menjadi perasaan yang lebih dari sekadar anak kepada ibu. Raffi yang sudah dewasa, sekarang berusia 28 tahun, sering merasa canggung dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perasaan cintanya terhadap Ibu Sari bukan lagi sekadar perasaan anak kepada ibu angkat, tetapi lebih mirip dengan perasaan cinta seorang pria kepada seorang wanita. Namun, Ibu Sari adalah sosok yang jauh lebih tua darinya, dan secara sosial, hubungan seperti itu dianggap tidak pantas dan bahkan tabu. Konflik muncul ketika Ibu Sari, yang sudah berusia 50 tahun, mulai merasakan kedekatan yang lebih mendalam dengan Raffi, meskipun dia berusaha menekan perasaan itu karena tahu betul bahwa hubungan tersebut sangat tidak wajar. Keduanya mengalami dilema besar, antara menjaga ikatan keluarga yang telah mereka bangun selama ini, atau mengejar perasaan yang semakin kuat. Dalam perjalanan cerita, mereka berdua berjuang dengan perasaan mereka masing-masing dan berusaha mencari jalan yang benar. Namun, di tengah kebingungannya, Raffi dan Ibu Sari mulai mempertanyakan norma-norma sosial yang mengatur hubungan mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bimbingan dari seorang konselor untuk membantu mereka memutuskan apakah perasaan mereka adalah sesuatu yang bisa diterima ataukah mereka harus mengendalikannya demi kebaikan keluarga. Pada akhirnya, cerita ini menyampaikan pesan tentang bagaimana hubungan keluarga bisa rumit dan bagaimana perasaan yang tidak terduga bisa muncul dalam dinamika yang tidak biasa. Namun, melalui pemahaman, komunikasi, dan introspeksi yang mendalam, mereka akhirnya menyadari bahwa hubungan mereka lebih baik tetap berada dalam lingkup keluarga, meskipun keduanya memiliki perasaan yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Cerita mengenai hubungan yang berkembang antara seorang anak angkat dan ibu angkat bisa digali lebih dalam dengan memperhatikan aspek emosional, psikologis, dan sosial dari karakter-karakternya. Seorang wanita yang penuh kasih sayang dan perhatian, Ibu Sari sendiri adalah seorang ibu tunggal yang menerima Raffi sebagai anak angkat setelah kehilangan anak kandungnya dalam sebuah kecelakaan. Ia merawat Raffi dengan sepenuh hati, dan meskipun Raffi sering merasa kesepian karena kehilangan orang tuanya, kasih sayang Ibu Sari memberikan rasa aman dan nyaman baginya. Seiring bertumbuh dewasa, Raffi mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki terhadap Ibu Sari tidak lagi sekadar rasa terima kasih dan kasih sayang seorang anak terhadap ibu angkat. Namun, ia merasa bingung, sebab perasaan tersebut lebih dalam dari itu. Ia mulai merasakan ketertarikan fisik dan emosional yang tak bisa dijelaskan. Baginya, ini adalah perasaan yang sulit diterima, mengingat kedekatan mereka yang sudah sangat kuat sebagai ibu dan anak. Di sisi lain, adalah seorang wanita yang berusia 50 tahun, yang telah merasakan kehilangan mendalam ketika anak kandungnya meninggal. Ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam merawat Raffi, yang ia anggap sebagai anak sendiri. Namun, semakin lama, ia mulai merasa ada kedekatan emosional yang lebih antara dirinya dan Raffi. Terkadang, Ibu Sari merasa cemas dan bersalah atas perasaan-perasaan ini, mengingat status mereka sebagai ibu dan anak angkat. Ia berusaha menahan perasaan tersebut, tetapi seringkali ia merasa kesulitan. Pengembangan konflik emosional. Salah satu momen penting dalam cerita ini terjadi ketika Raffi mengungkapkan perasaannya kepada Ibu Sari dalam sebuah percakapan yang penuh ketegangan. Saat itu,
Mereka berdua sedang duduk di ruang tamu, dan Raffi akhirnya berkata, "Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku tahu ini mungkin sulit untuk diterima, tapi aku merasa bahwa aku tidak bisa menahan perasaanku lagi." Ibu Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu apa yang akan dikatakan Raffi, dan rasa takut itu begitu nyata. "Raffi, jangan katakan apa-apa dulu," kata Ibu Sari dengan suara gemetar. "Kau anakku, aku telah merawatmu sejak kecil. Perasaan kita terhadap satu sama lain adalah cinta yang murni. Tetapi dalam batas-batas keluarga, itu harus tetap begitu." Namun, Raffi mengangguk, meskipun hatinya merasa hancur. Ia tahu bahwa kata-kata itu datang dari kekhawatiran dan cinta seorang ibu. Tapi ia merasa dirinya semakin tersesat dalam perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Dilema moral dan sosial keduanya mulai merasakan beratnya dilema moral ini. Raffi terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan tanpa melukai Ibu Sari. Sementara Ibu Sari merasa bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarganya. Keduanya merasakan ketegangan yang tak terucapkan, dan mereka berdua berusaha untuk menghindari percakapan ini, meskipun itu hanya memperburuk situasi. Ibu Sari mulai mencari dukungan dari teman-temannya dan seorang konselor untuk memahami perasaannya. Ia bertanya-tanya apakah perasaan yang ia rasakan terhadap Raffi adalah sesuatu yang wajar ataukah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Raffi, di sisi lain, mulai merasa terasingkan. Ia merasa tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang apa yang ia alami. Ia bahkan merasa bersalah karena perasaannya dianggap tabu oleh masyarakat, dan ia khawatir hal tersebut akan merusak hubungan baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pencarian solusi dan penemuan diri cerita ini memasuki babak pencarian solusi. Setelah banyak kebingungan dan perasaan terpendam, Raffi dan Ibu Sari akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan seorang konselor keluarga yang terlatih. Konselor ini adalah seorang profesional yang membantu mereka untuk mengidentifikasi perasaan mereka dengan lebih jelas dan memahami apakah perasaan yang timbul di antara mereka merupakan sesuatu yang normal dalam konteks kedekatan emosional keluarga, atau apakah ini berakar dari sesuatu yang lebih dalam yang perlu diselesaikan. Konselor tersebut memberi mereka perspektif baru, bahwa perasaan cinta bisa berkembang dalam berbagai bentuk, namun, ia menekankan bahwa dalam kasus mereka, perasaan tersebut tidak bisa dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang merusak integritas hubungan mereka sebagai ibu dan anak. Hubungan mereka yang sudah begitu erat dan saling mendalam perlu dipertahankan dalam batasan yang sehat. Melalui sesi-sesi konseling ini, Raffi dan Ibu Sari mulai menyadari bahwa mereka perlu menghadapi perasaan mereka, tetapi bukan dengan cara yang membahayakan hubungan keluarga mereka. Mereka belajar untuk menyadari bahwa cinta dalam keluarga tidak selalu harus berbentuk romantis, tetapi bisa berbentuk kasih sayang, pengertian, dan kepercayaan. Akhir yang mencerahkan di akhir cerita, Raffi dan Ibu Sari berhasil menyelesaikan konflik internal mereka. Mereka berdua memutuskan untuk menjaga hubungan mereka dalam bentuk yang lebih sehat dan murni sebagai keluarga. Raffi memahami bahwa cinta yang ia rasakan adalah bentuk kedekatan emosional yang intens, namun harus dipahami sebagai bagian dari ikatan keluarga yang penuh kasih. Ibu Sari pun belajar untuk menerima kenyataan bahwa perasaan manusia bisa sangat kompleks, dan bukan hal yang mudah untuk ditangani. Namun, ia tahu bahwa dalam kehidupan keluarga, penting untuk menjaga batasan-batasan yang sehat untuk mencegah perasaan yang tidak terkontrol mengganggu kedamaian yang telah mereka ciptakan selama bertahun-tahun. Cerita ini berakhir dengan keduanya memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka, dengan perasaan yang lebih matang dan pengertian yang lebih dalam tentang hubungan yang sehat dan penuh kasih dalam keluarga. Cerita ini memberikan pesan bahwa perasaan yang muncul dalam hubungan keluarga bisa sangat kompleks dan tidak selalu mudah dipahami. Namun, penting untuk selalu menjaga integritas hubungan keluarga dan menghormati batasan-batasan sosial yang ada. Pada akhirnya, cinta dalam keluarga tidak selalu berbentuk romantis, dan menghormati ikatan keluarga adalah hal yang paling penting untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hidup bersama. Tentu, mari kita gali lebih dalam lagi cerita ini,
dengan fokus pada aspek psikologis dan sosial yang lebih kompleks dari hubungan ibu angkat dan anak angkat yang berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan keluarga. Kita juga bisa memperluas perkembangan karakter serta pengaruh lingkungan sekitar terhadap keputusan-keputusan mereka. Raffi tumbuh dalam ketidakhadiran orang tua kandungnya yang tragis. Kehilangan orang tua dalam usia yang sangat muda, pada usia 3 tahun, membentuk dirinya menjadi pribadi yang sangat bergantung pada ibu angkatnya, Ibu Sari. Meskipun ia tidak ingat banyak tentang orang tuanya, ia selalu merasakan adanya kekosongan emosional yang sulit diisi. Ibu Sari, yang menyambutnya dalam pelukan penuh kasih, akhirnya menjadi satu-satunya figur ibu yang ia kenal. Namun, trauma kehilangan orang tua sejak dini menanamkan perasaan kesepian yang mendalam di hati Raffi. Ia selalu mencari kehangatan dan kenyamanan di dekat Ibu Sari. Bahkan setelah ia memasuki masa remaja dan dewasa, ketika tubuhnya tumbuh dewasa, perasaan itu semakin terkomplikasi oleh perasaan fisik dan emosional yang lebih rumit. Ia merasa seolah-olah ada gap yang tidak bisa ia isi, bahkan setelah bertahun-tahun hidup dengan Ibu Sari. Salah satu dilema yang dihadapi Raffi adalah ketidakmampuannya untuk membedakan antara rasa terima kasih yang mendalam kepada ibu angkatnya dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih intim. Secara tidak sadar, ia mulai mengaitkan rasa cinta dengan kebutuhan emosionalnya yang belum terselesaikan. Hal ini semakin membingungkan Raffi, karena ia tidak tahu apakah perasaan tersebut adalah hal yang wajar, ataukah sesuatu yang harus segera dihindari. Di sisi lain, Ibu Sari telah lama berjuang dengan perasaan kesepian setelah kematian anak kandungnya. Meskipun dia sangat mencintai Raffi, dan meskipun dia tahu perasaan itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak, ia juga merasakan perasaan yang berbeda ketika melihat Raffi tumbuh menjadi pria dewasa. Terkadang, ia merasa cemas dengan caranya menanggapi Raffi yang semakin dewasa dan independen. Kadang-kadang, ada kilatan kekhawatiran bahwa perasaan Raffi terhadapnya bisa lebih dari sekadar perasaan anak kepada ibu. Ibu Sari adalah wanita yang penuh kasih, tetapi juga sangat terikat pada norma sosial yang ada. Ia tahu betul bahwa jika perasaan tersebut terungkap, maka kedamaian dan kehormatan yang telah dibangun selama ini akan hancur. Perasaan bersalah dan takut membuatnya menahan segalanya. Ia mencintai Raffi sebagai anak, namun terkadang ia merasa bahwa perasaan-perasaan tersebut tidak sepenuhnya bisa dipahami atau diterima oleh masyarakat di luar keluarga mereka. Ibu Sari juga mengalami dilema moral yang sama seperti Raffi. Dia mencintai anak angkatnya dan ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi ia tak tahu bagaimana cara memisahkan perasaan ibu yang wajar dengan perasaan yang mulai berkembang di luar batasan-batasan yang seharusnya ada dalam sebuah hubungan keluarga. Ketakutannya akan penolakan, penghukuman sosial, dan kehancuran keluarga membuatnya terjebak dalam kebingungan yang mendalam. Pada titik tertentu, Raffi mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi menjalani hidup dengan perasaan yang terpendam. Ia merasa perlu untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai perasaannya, dan memutuskan untuk menemui seorang psikolog untuk membuka pikiran dan hatinya. Konseling ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam cerita ini. Konselor yang mereka pilih adalah seseorang yang sangat berpengalaman dalam menangani masalah keluarga dan hubungan yang rumit. Dalam sesi pertama, Raffi berkata, "Saya merasa sangat bingung, Bu, apa yang saya rasakan? Saya tahu ini mungkin salah, tetapi saya merasa sangat dekat dengan Ibu Sari, lebih dari sekadar hubungan anak dan ibu. Apa yang terjadi dengan saya?" Konselor tersebut menjelaskan bahwa perasaan yang dialami oleh Raffi adalah hasil dari kedekatan emosional yang sangat dalam antara anak dan ibu angkat, yang membentuk suatu ikatan yang hampir tidak bisa dibedakan antara kasih sayang anak dengan rasa cinta yang lebih romantis. Ini adalah fenomena yang dapat terjadi pada individu yang mengalami trauma atau kehilangan di masa kecil, yang membuat mereka mencari figur pengganti yang dapat memberikan rasa aman dan kasih yang utuh. Di sisi lain, Ibu Sari juga mulai menjalani sesi konseling untuk menangani perasaannya. Konselor menolongnya untuk mengidentifikasi rasa takut dan kecemasannya. Perasaan bersalah yang ia rasakan adalah hasil dari kebingungannya, yang berasal dari norma sosial yang kaku mengenai apa yang seharusnya ada dalam hubungan ibu dan anak.
konselor mengajarkan Ibu Sari untuk membedakan antara cinta dalam konteks keluarga dan perasaan yang bisa berkembang menjadi hubungan romantis, yang jelas tidak bisa diterima dalam hubungan keluarga yang sehat. Melalui serangkaian sesi konseling, Raffi dan Ibu Sari mulai belajar untuk memahami satu sama lain dengan cara yang lebih sehat. Raffi menyadari bahwa perasaan cintanya terhadap Ibu Sari bukanlah sesuatu yang salah, tetapi perlu dikendalikan dan diarahkan ke dalam bentuk kasih sayang yang lebih sesuai dalam hubungan keluarga. Ibu Sari, pada gilirannya, belajar untuk menghargai perasaan Raffi tanpa membiarkan perasaan tersebut berkembang lebih jauh dari batas-batas yang diterima. Selain konflik internal yang mereka hadapi, lingkungan sekitar juga memberikan tekanan besar pada mereka. Raffi dan Ibu Sari mulai merasakan dampak sosial dari perasaan mereka, bahkan tanpa perlu mengungkapkannya ke orang lain. Lingkungan sosial mereka yang sangat konservatif dan terikat pada norma tradisional mengenai hubungan keluarga menjadi faktor yang semakin memperburuk keadaan. Raffi merasa malu dan takut akan penilaian teman-temannya dan keluarga lainnya jika mereka mengetahui perasaan yang ia rasakan. Di sisi lain, Ibu Sari merasa cemas tentang bagaimana masyarakat akan menilai dirinya sebagai ibu yang terlalu terikat pada anak angkatnya. Masyarakat yang cenderung melihat hubungan keluarga dengan cara yang sangat kaku membuat mereka merasa terisolasi dan tertekan. Karena itu, keduanya sepakat untuk menjaga perasaan ini tetap menjadi urusan pribadi dan tidak mengungkapkan apa yang mereka alami kepada orang luar. Hal ini, meskipun menyakitkan, membantu mereka menemukan cara untuk melanjutkan hidup mereka tanpa merusak kedamaian yang telah ada dalam keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk menghadapi masalah mereka dengan cara yang lebih introspektif, belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup mereka dengan cara yang sehat. Klimaks cerita terjadi saat Raffi dan Ibu Sari harus memilih apakah mereka akan menghindari perasaan mereka dan kembali ke kehidupan yang biasa, atau apakah mereka akan mengubah dinamika hubungan mereka secara dramatis. Setelah banyak diskusi dan refleksi mendalam, mereka memutuskan untuk menjaga hubungan mereka dalam bentuk yang sesuai dengan peran mereka sebagai ibu dan anak. Mereka sadar bahwa cinta sejati adalah menjaga hubungan mereka tetap sehat dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Raffi akhirnya menerima bahwa kasih sayang dalam keluarga adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan romantis. Ibu Sari pun merasa lebih tenang setelah memahami bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan perasaan Raffi yang tidak biasa, karena mereka akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan yang sehat, penuh kasih, dan penuh penghormatan. Cerita ini berakhir dengan keduanya menerima kenyataan bahwa cinta dalam keluarga memang rumit, tetapi yang paling penting adalah menjaga integritas hubungan tersebut. Raffi dan Ibu Sari belajar bahwa cinta yang murni adalah cinta yang memberi dan mendukung tanpa menginginkan balasan atau melampaui batasan yang ada. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka dengan penuh pengertian, dan meskipun mereka tak pernah sepenuhnya menghapus perasaan yang mereka rasakan, mereka berhasil menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam kedamaian dan penghormatan. Cerita ini menyampaikan pesan bahwa hubungan keluarga bisa menjadi sangat kompleks, terutama ketika perasaan manusia yang mendalam bercampur dengan trauma dan kehilangan masa lalu. Namun, penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara perasaan pribadi dan peran sosial yang ada. Ketika kita menghadapi perasaan yang membingungkan, penting untuk mencari bantuan profesional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, dan yang terpenting, menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga adalah hal yang lebih berharga daripada membiarkan perasaan yang tidak terkendali menghancurkan segalanya.